Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam hormat bagi para penguji. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Rabania, NIM 1172090069. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Nilai-nilai Pendidikan Akidah dalam novel Muhammad Al-Fatih 1453 karya Felix Yau. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pendahuluan yang dilatar belakangi dengan pentingnya pendidikan akidah sebagai pedoman hidup di zaman sekarang atau zaman modern. Namun pada kenyataannya tingkat kesadaran dalam penanaman akidah ini menurun, dilihat dari banyaknya kasus siswa yang perilaku dan sikapnya banyak melenceng dari norma-norma agama dan masyarakat. Dari permasalahan ini saya mengambil buku Muhammad Al-Fatih yang merupakan buku sejarah yang dimana di dalamnya diceritakan bagaimana sosok Al-Fatih kecil yang diperkenalkan dengan pendidikan akidah dan didampingi dengan ulama-ulama terbaik yang berperan penting dalam membentuk mental seorang penakluk Konstantinopel. Sekaligus mengambil peran novel dalam peningkatan pendidikan sebagai media pembelajaran. Dari kajian di atas, untuk mengetahui apakah ada indikator dari nilai pendidikan akidah dalam buku Muhammad Al-Fatih, maka saya akan paparkan rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, apa saja nilai-nilai pendidikan akidah yang terkandung dalam buku Muhammad Al-Fatih karya Felix Yau. Yang kedua, bagaimana dengan relevansi antara pendidikan akidah dalam buku Muhammad Al-Fatih 1453 dengan pendidikan akidah di MI atau usia dasar. Nah, adapun tujuan penelitiannya itu sesuai dengan judul penelitian di sini. Tujuan penelitian ini berupaya untuk mendapatkan nilai-nilai pendidikan akidah yang terdapat dalam buku Muhammad Al-Fatih karya Felix Yau dan untuk mendapatkan relevansi antara pendidikan akidah dalam buku Muhammad Al-Fatih 1453 dengan pendidikan akidah di MI pada usia besar. Untuk manfaat penelitiannya dibagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Untuk secara teoritis ini, penelitian ini dibuat untuk dapat mempermudah penikmat sastra dalam memaknai nilai-nilai yang terdapat pada suatu karya sastra yang dapat memperkaya pengetahuan pada para penulis karya sastra dan menambah nilai-nilai pada karyanya. Yang kedua secara praktis, di mana penelitian ini dimaksudkan agar dapat membantu pembaca untuk menambah bahan informasi dalam penanaman pendidikan akidah bagi teknisi bagi bidang pendidikan atau di lingkungan lembaga pendidikan agama Islam, khususnya bagi para pendidik dan orang tua. Adapun kerangka berpikirnya sesuai seperti apa yang dijelaskan dalam latar belakang, bahwa pendidikan akidah mulai kurang diperhatikan pada zaman sekarang, di mana para orang tua dan guru sendiri lebih mementingkan kemampuan yang bersifat duniawi. Padahal pendidikan akidah ini bukan hanya bersifat kognitif tetapi mengedepankan aspek afektif yang dapat membuat peserta didik lebih termotivasi untuk merealisasikan akhlakul karimah dan adab-adab yang ada dalam Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk perwujudan atas keimanannya kepada Allah dan sebagai bekal dalam rangka mengantisipasi dampak negatif yang terjadi pada masa sekarang. Tetapi dalam penerapannya, pendidikan akidah ini hanya dijadikan sebagai bahan pelengkap dalam penilaian oleh pendidik. Kebiasaan seperti ini perlu dibenahi agar dapat terciptanya pribadi peserta didik dengan perilaku yang kuat dan tidak keluar dari
jalur norma-norma yang telah ditentukan oleh agama maupun masyarakat. Maka dari itu, penulis memilih buku Al-Fatih ini sebagai objek bahan penelitian karena di dalamnya ada sebagian kisah yang dibuat untuk acuan dalam memberikan pendidikan akidah yang inovatif dan inspiratif. Dilihat dari bagaimana sosok pribadi Muhammad Al-Fatih sendiri yang sangat berpegang teguh pada akidahnya dan sosok guru yang selalu mendampingi dan membimbing untuk menjadi pemimpin dalam penaklukan Konstantinopel ini. Selanjutnya, penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan dengan penelitian itu ada 3. Yang pertama, nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam buku Muhammad Al-Fatih karya Felix Xiao yang ditulis oleh Putra Arif Perdana, di mana jenis penelitian ini yang dipakai adalah penelitian kepustakaan atau library research. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai adalah metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak sekali pelajaran yang dapat diambil untuk kehidupan, khususnya pada bidang pendidikan karakter sendiri. Pendidikan karakter sendiri dalam buku ini menampilkan 5 aspek. Yang pertama, pendidikan karakter yang memiliki hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berhubungan dengan antara individu dengan pendidikan karakter. Yang ketiga, ada pendidikan karakter yang berkaitan dengan hubungan antar makhluk hidup. Dan yang keempat, pendidikan karakter yang berkaitan dengan daerah tempat tinggalnya. Yang kelima, pendidikan karakter yang berhubungan antara bangsa dan negara. Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek yang diteliti. Antara saya pendidikan akidah dan ini pendidikan karakter. Yang kedua, itu nilai-nilai akhlak dalam Muhammad Al-Fatih 1453 karya Felix Xiao yang ditulis oleh Salma Fadlil Tunisa tahun 2016, di mana penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang memakai dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya yang berupa cerita peristiwa yang telah lalu berupa gambar, karya-karya atau tulisan. Hasil penelitian Salma ini mendapatkan bahwa nilai-nilai pendidikan akhlak dalam buku Muhammad Al-Fatih ini meliputi 4 poin. Yang pertama, akhlak kepada Allah, akhlak sebagai hamba Allah, akhlak terhadap diri sendiri, dan akhlak sebagai pemimpin, dan akhlak terhadap sesama. Yang ketiga, itu nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku Muhammad Al-Fatih 1453 karya Felix Xiao. Jenis penelitian ini sama, yaitu jenis penelitian deskriptif yang memakai pendekatan kepustakaan yang menggunakan teknis analisis berupa analisis isi. Perbedaan penelitian ini dengan penulis sama dengan yang lain, yaitu berbeda dalam subjek penelitiannya. Hasil penelitian ini membagi pendidikan karakter dalam buku Muhammad Al-Fatih menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendidikan karakter dengan sesama. Yang kedua, pendidikan karakter dengan diri sendiri. Dan yang ketiga adalah pendidikan karakter yang berhubungan dengan negara dan bangsa. Selain itu, penelitian ini mengaitkan antara relevansi nilai-nilai pendidikan karakter yang sebaiknya digunakan dalam kehidupan sehari-hari setiap muslim, khususnya bagi anak-anak. Lanjut ke materi yang kedua, adalah kajian teori, di mana penjelasan tentang pendidikan akidah. Untuk pendidikan sendiri merupakan proses pembaharuan sikap atau tata laku seseorang atau kelompok dalam melewati proses pendewasaan manusia yang dilakukan dengan cara berlatih dan belajar. Sedangkan menurut pendidikan Islam ada 3 sebutan yang sering dipakai oleh ahli. Yang pertama ada al-tabiyah, yang kedua ada al-ta'lim, yang ketiga ada at-ta'lim. Al-tarbiyah sendiri merupakan proses penukaran atau perpindahan transfer ilmu antara pendidik dengan peserta didik yang dilakukan dengan tujuan agar peserta didik memiliki semangat yang tinggi untuk menyadari dan memahami perjalanan kehidupannya, sehingga dapat terbentuk sikap yang menunjukkan bahwa dirinya memiliki ketakwaan, keimanan, dan budi pekerti serta
serta kepribadian yang luhur. Yang kedua ada al-ta'lim, at-ta'lim yang yaitu pengajaran sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 151 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah atau As-Sunnah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Yang ketiga ada Al-Taqdib, yaitu pengakuan atau pengenalan untuk setiap individu sebagai tatanan atau aturan Tuhan yang dikerjakan sedikit demi sedikit sehingga dapat terbiasa untuk mengikuti peraturan yang ada. Dengan cara pembiasaan ini mampu membuat mental setiap individu dapat menjadi lebih baik. Misalnya proses dalam menghormati dan mentaati kedua orang tua. Adapun tujuan pendidikan adalah menuntun dan mengantarkan peserta didik menuju kedewasaannya, yang artinya merupakan proses yang harus dilalui oleh peserta didik agar ia lebih bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan dapat menentukan keinginan dirinya sendiri. Tujuan pendidikan ini memiliki keterkaitan dengan pandangan hidup seseorang atau gurunya sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Tafsir, jika pandangan hidupnya merupakan Islam, maka tujuan pendidikannya adalah ajaran Islam. Yang ketiga, pengertian akidah. Sesuatu yang terikat pada akidah adalah sesuatu yang terikat pada kepercayaan seseorang, bukan hanya tentang perlakuan atau dapat disebut ketetapan yang kuat dalam hati seseorang, baik ketetapan itu benar atau salah. Dari penjelasan tersebut, maka pendidikan akidah merupakan proses pembinaan atau membimbing manusia agar mengamalkan dan memahami akidah Islam yang telah diyakininya dan mempererat antara hubungan atau ikatan antara dirinya dengan Tuhannya atau Allah Subhanahu wa taala, serta mengubah pandangan cara hidupnya terhadap berbagai hal, di mana saat kita mempunyai ikatan yang kuat kepada Allah akan menjadikan seseorang menjadi muslim yang taat pada perintah dan larangannya. Adapun ruang lingkup akidah, yang pertama ada keyakinan kepada Allah. Keyakinan kepada Allah ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada Allah Maha Esa dalam zatnya, yang kedua ada Allah Maha Esa dalam sifat-sifatnya, yang ketiga ada Allah Maha Esa dalam perbuatan-perbuatannya, yang keempat ada Allah Maha Esa dalam wujudnya, yang kelima ada Allah Maha Esa dalam menerima ibadah, yang keenam ada Allah Maha Esa dalam menerima hajat dan hasrat manusia, dan yang terakhir ada Allah Maha Esa dalam memberi hukuman. Lalu yang kedua ada keyakinan kepada malaikat. Keyakinan kepada malaikat ini itu kita sebagai hamba wajib percaya akan kehadiran malaikat Allah. Allah mengutus mereka untuk melakukan pekerjaan yang Dia tentukan dan perintahkan sesuai tugas tanpa ada bantahan sekalipun. Mereka adalah ciptaan yang Allah muliakan. Malaikat sendiri memiliki tugasnya masing-masing. Yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada keyakinan kepada kitab Allah. Setiap muslim diwajibkan meyakini kitab-kitab Allah yang Allah turunkan selain kitab Al-Qur'an. Kitab adalah perkataan atau wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada nabi dan rasulnya. Wahyu diturunkan itu sebagai petunjuk atau pedoman dan ajaran yang diperlukan oleh umat manusia untuk menjadi hamba yang taat. Yang keempat ada keyakinan kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul sendiri merupakan laki-laki biasa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menerima dan menyampaikan wahyu dan mengemban misi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bila dia menerima wahyu tetapi tidak berkewajiban untuk menyalurkan dan mengemban misi atau risalah yang ditentukan, maka dia dipanggil dengan nabi. Sedangkan apabila dia menerima wahyu
dan ditugaskan untuk menyampaikan apa yang diterimanya, maka dia dipanggil dengan rasul. Maka bisa disimpulkan setiap rasul merupakan nabi, tapi tidak setiap nabi merupakan rasul. Yang kelima ada keyakinan kepada hari akhir. Hari akhir sendiri merupakan bentuk kehidupan setelah kehidupan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini berakhir. Pembicaraan hari akhir ini dimulai dari alam kubur sampai hari kiamat yang dimana kematian merupakan pintu gerbang dari antara alam dunia dengan alam akhirat, yang juga bagian dari kiamat kecil. Orang yang sudah meninggal akan memasuki perjalanan hari akhir, di mana seseorang telah melakukan transisi dari kehidupan dunia ke kehidupan di akhirat, yang sering kita sebut dengan alam barzah. Seorang mukmin wajib percaya akan adanya hari di mana alam semesta akan berakhir, atau sering kita sebut sebagai hari kiamat. Baik kejadian, keadaan, proses itu berlangsung di hari itu sesuai dengan perkataan Allah yang ada dalam Al-Quran maupun perkataan Rasul, tanpa ada yang dikurangi maupun ditambah. Yang keenam, keyakinan kepada takdir Allah. Keyakinan apa yang telah berlangsung di alam dunia ini semuanya telah Allah tentukan dan terjadi sesuai atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sesuatu yang buruk maupun yang baik, semuanya telah di Allah garisan sesuai dengan rencana, karena sebaik-baiknya rencana adalah rencana Allah. Kita semua wajib mengimani dan percaya bahwa apa yang telah Allah tentukan merupakan yang terbaik bagi kita. Lanjut ke materi yang kedua, itu pendidikan akidah DMI. Pendidikan akidah DMI sendiri merupakan itu terkait pembelajaran yang berisi rukun iman, kalimat thayyibah, asmaul husna, sedangkan aspek-aspek akhlak berisi tentang akhlak terpuji, akhlak tercela, dan adab-adab keseharian. Secara materi, akidah dan akhlak ini memiliki isi dan ruang lingkup yang berbeda, di mana akidah lebih berbicara bagaimana keimanan dalam diri peserta didik sehingga bersifat abstrak dan sulit untuk dievaluasi pada saat pembelajaran. Berbeda dengan akidah, akhlak sendiri merupakan tingkah laku atau sikap dan perbuatan siswa yang telah dia yakini terikat pada hatinya. Maka secara tidak langsung terdapat keterkaitan antara akidah dan akhlak, di mana akhlak merupakan merupakan manifestasi dari akhlak, dan tujuan akhlak itu mengenali sang pencipta, sehingga iman seseorang dapat diukur melalui baik dan buruknya akhlak seseorang. Yang selanjutnya ada hakikat novel. Hakikat novel sendiri merupakan karya sastra yang berupa karangan cerita, prosa yang di dalamnya menggambarkan serangkaian cerita dari kehidupan nyata atau keadaan sekitar melalui tokoh-tokoh dan berbagai unsur pendukung agar dapat menonjolkan watak atau sifat pelakunya. Selain itu, novel dibuat dalam bentuk yang panjang. Di dalam novel terdapat unsur-unsur pembangun fiksi. Yang pertama ada tokoh, alur, latar, judul, sudut pandang, gaya dan nada, dan tema. Adapun peran novel dalam pendidikan, penggunaan novel bagi pendidikan dapat dipakai sebagai hasil kreatif pengarang yang patut dihargai sebagai media komunikasi antara penulis dan pembaca atau peserta didik, alat memberikan motivasi, atau sebagai media pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran sastra, dan dapat memberikan nilai-nilai moral, pendidikan sosial, dan agama bagi peserta didik. Selanjutnya itu metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian yang dipakai untuk jenis penelitian yang dipakai saya adalah jenis penelitian kepustakaan atau liberal research. Penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang dilakukan melalui literatur atau kepustakaan, bisa berupa catatan, laporan, buku-buku, atau penelitian yang terdahulu. Penelitian ini dimaksud untuk mencari atau mengumpulkan informasi dari data berupa buku, naskah, jurnal, makalah, dan dokumen yang lainnya bersifat sebagai aset kepustakaan. Dan pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan penelitian kualitatif, yang dimana penelitian kualitatif ini sering dipakai atau digunakan pada penelitian bidang sosial. Untuk metodologi penelitian ini, metode penelitian
saya menggunakan metode analisis isi yang artinya merupakan cara menganalisis yang menggunakan analisis watak manusia yang dengan cara tidak langsung atau melalui hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi seperti novel, esai, koran, buku, teks, lagu, gambar, iklan, artikel majalah, dan berbagai jenis komunikasi lainnya yang dapat dianalisis. Untuk jenis data itu jenis data kualitatif, dan sumber datanya itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer atau sumber data yang didapatkan langsung dan sumber data dan data sekunder yang didapatkan secara tidak langsung. Untuk data primer itu untuk data primer itu menggunakan sumber data dari buku Muhammad Al-Fatih karya Felix Xiao, dan data sekundernya itu berupa data pendukung dalam penelitian itu. Dalam penelitian ini seperti buku-buku yang mendukung atau buku-buku yang relevan lainnya. Untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan teknik dokumentasi, yaitu teknik yang dimana teknik ini menggunakan cara menganalisis atau mengumpulkan data berupa dokumen yang berupa gambar, tulisan, atau karya seseorang yang berupa agenda, catatan, prasasti, buku, dan lain sebagainya. Dan juga menggunakan teknik baca dan catat, sehingga tahapan-tahapan yang digunakan adalah membaca buku secara berulang dan dengan teliti, dan catat kata-kata yang menyatakan adanya nilai pendidikan akidah yang terdapat di dalam sumber data. Bisa juga dengan memberikan tanda pada kata tersebut. Catatan ini dibuat untuk mendokumentasikan hasil temuan yang ada. Apabila ada data yang memuat pendidikan akidah, maka tulisan itu akan dimuat dalam hasil penelitian. Untuk teknis analisis data, penulis menggunakan teknis analisis data Miles atau Huberman yang memiliki tahapan. Pertama, pengumpulan data. Kegiatan pengumpulan ini dilakukan sebelum analisis data, itu untuk memilah dan memilih data yang berkaitan dengan rumusan masalah dan juga penelitian. Dalam penelitian ini, data yang digunakan berupa kutipan-kutipan, kalimat, dan satuan cerita yang berkaitan dengan pendidikan akidah yang ada di dalam novel Muhammad Al-Fatih 1453. Yang kedua ada penyederhanaan data, yaitu data kasar yang telah didapatkan melalui pengkajian dokumentasi, selanjutnya diolah dan disederhanakan melalui cara pencatatan. Hal ini dilakukan sebagai reduksi data, yaitu merangkum, mengorganisasikan data yang penting dan meninggalkan data yang tidak diperlukan. Yang ketiga ada penyajian data. Data yang telah melewati tahap pemilihan dan pengecekan ulang ini dikumpulkan sesuai dengan apa yang dikatakan Miles dan Huber dalam Sugiono, bahwa penyajian data kualitatif. Data akan disampaikan dalam bentuk bagan, hubungan antar kategori, uraian singkat, dan sejenisnya. Selain itu, data yang tersedia dimasukkan dan disusun ke dalam instrumen yang telah dibuat. Selanjutnya, peneliti mendeskripsikan data-data tersebut. Yang keempat ada penarikan kesimpulan. Tahap terakhir dari analisis data adalah mengambil kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan ini diambil dari data yang didapatkan dari hasil proses analisis yang mendapatkan deskripsi kritis tentang analisis pendidikan akidah dalam novel Muhammad Al-Fatih 1453 karya Felix Xiao. Adapun alur penelitian yang dilakukan penulis, yang pertama yaitu membaca buku Muhammad Al-Fatih karya Felix Xiao sebagai objek penelitian, menandakan dan mencatat potongan cerita yang memiliki unsur pendidikan akidah, dan lalu yang ketiga ada menganalisis buku Muhammad Al-Fatih dan mengklasifikasi dengan nilai-nilai pendidikan akidah. Yang terakhir adalah analisis relevansi nilai-nilai pendidikan akidah buku Muhammad Al-Fatih 1453 terhadap ruang lingkup materi akidah di MI. Selanjutnya adalah pembahasan ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan.
atau Analisis Nilai Akidah dan Relevansi pada buku Muhammad Al-Fatih 1453. Sebelumnya ada sinopsis dalam buku ini, yaitu merupakan kisah ketika dunia hanya mengenal dunia wilayah barat dan timur. Ini adalah persaingan antara dua negara, Imperium Romawi dan Khilafah Islam. Ini adalah cerita saat dunia terpolarisasi menjadi dua bagian, yaitu Kristen dan Islam. Ini adalah epik antara dua kekuasaan, Bizantium dan Utsmani. Pada suatu masa, ketika dunia hanya terbagi menjadi dua bagian, sudah menjadi kewajaran bagi Barat untuk menaklukkan Timur. Namun, ada satu pemuda yang membalik semuanya dan menaklukkan sebagian besar Barat. Pemuda yang mengukir namanya dalam sejarah emas dunia dengan prestasi dan pencapaian yang tidak pernah ada pada masanya ataupun sebelumnya. Prestasi yang jauh melebihi masanya. Ini adalah salah satu pertempuran paling penting dalam sejarah Islam dan sejarah dunia, pertempuran yang sangat berpengaruh pada relasi Kristen dan Islam, serta panglima terbaik yang telah diramalkan Rasulullah SAW. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama ada iman kepada Allah. Poin, Allah Maha Esa dalam zatnya. Di mana kutipannya itu, Sultan juga menempatkan ulama setiap barak tentaranya untuk memastikan keikhlasan niat mereka dan kedekatan mereka kepada zat yang maha memberi kemenangan. Yang artinya diperlihatkan bagaimana Al-Fatih yang selalu melibatkan Allah dan berdoa dan beribadah sebelum berperang melawan kaum kafir. Dia percaya hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya cara agar dia memperoleh kemenangan. Relevansi terhadap kutipan ini itu terdapat di buku kelas 1 KI 1 KD 1.7, yaitu menerima amal soleh akan menerima amal soleh akan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua ada kutip iman kepada Allah. Poin, Allah Maha Esa dalam sifat-sifatnya. Kutipannya itu, sepertiga malam terakhir dihabiskan dengan bersimpuh sujud kepada Allah, zat satu-satunya yang dapat memberi pertolongan dan kemenangan kepadanya. Dari potongan cerita di atas menjelaskan bahwa sang sultan dan para tentaranya atau syekhnya selalu melibatkan atau meminta pertolongan kepada Allah dalam setiap pertarungan. Sang sultan percaya bahwa kepada Allah lah kita bergantung dan meminta pertolongan, karena pada hakikatnya semua pertolongan datangnya dari Allah. Setiap orang yang memiliki keimanan yang kokoh tidak akan pernah takut dalam menghadapi segala sesuatu karena dia yakin bahwa Allah selalu menolong dan mengawasinya. Untuk relevansinya terdapat di dalam buku kelas 1 KI 1 KI 1.7, yaitu menerima kebesaran Allah melalui kalimat hauqalah artinya atau la ilaha illallah. Yang ketiga itu masih iman kepada Allah dengan poin Allah Maha Esa dalam perbuatan-perbuatannya, yaitu segala sesuatu yang di dunia ini tak lepas dari jangkauannya. Dengan kutipan aku bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan gemilang ini, akan tetapi aku juga berdoa kepadanya agar dia mengizinkanku hidup lebih lama untuk mengepung dan menaklukkan Roma sebagaimana aku memiliki Roma baru. Nah, dari kutipan ini menunjuk bahwa Allah yang mengatur dan menentukan segala urusan, segala sesuatu baik yang sudah sedang akan terjadi telah ditentukan. Dia yang memberi sumber kekuatan, potensi untuk mengolah pengetahuan dan melindungi diri dari sesuatu yang berbahaya. Relevansinya untuk pendidikan akidah di MI itu terdapat pada buku kelas 3 KI 1 KD 1.8, yaitu menjalankan sikap pantang menyerah, pemberani dan tolong menolong sebagai perintah Allah. Lalu poin selanjutnya itu iman kepada Allah dalam
dalam poin Allah Maha Esa dalam menerima ibadah. Yang kutipannya itu, mereka beribadah kepada Allah seolah-olah mereka melihat Allah karena ibadah yang mereka lakukan adalah ibadah yang maksimal bukan minimal. Tanda dari kutipan ini bisa dilihat bagaimana tanda seseorang beriman kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan perintahnya. Salah satunya perintahnya adalah beribadah kepadanya. Seorang muslim yang mengikrarkan dia beriman kepada Allah, wajib hukumnya untuk tunduk dan patuh dengan apa yang telah diperintahkannya. Apabila seseorang yang telah mengakui bahwa dia beriman kepada Allah tetapi tidak melaksanakan ibadah, maka pengakuannya tidak benar dan patut dipertanyakan. Untuk relevansinya itu terdapat pada buku kelas 1 KI 1 KDSI 1.7, yaitu membenarkan perilaku amal soleh akan mendekatkan diri kepada Allah. Lalu yang selanjutnya adalah iman kepada Allah dengan poin Allah Maha Esa dalam menerima hajat manusia. Kutipannya, saat itu tampaklah Syekh Syamsuddin sedang bersujud dengan sorban terlepas dari kepalanya, menampakkan rambut putih. Ketika Syekh bangkit dari sujudnya, Sultan melihat air matanya berlinang. Syekh Syamsuddin bermunajat kepada Allah meminta penaklukan dalam waktu dekat. Sebagai umat muslim, sebaiknya kita meminta kepada yang maha memberi dengan cara berdoa dan memohon kepadanya, karena hanya Dialah yang mampu mengabulkan doa dan mampu memberi pertolongan dengan sungguh-sungguh. Bisa kita lihat bagaimana Syekh selalu memohon kepada Allah agar penaklukan Konstantinopel berjalan dengan lancar. Dilihat dari bagaimana Syekh berdoa dan bersujud kepada Allah saat hari penaklukan agar hari kemenangan segera tiba. Nah, lalu relevansinya adalah terdapat di dalam buku kelas 3 KI 1 KD 1.6, yaitu menerima kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui asma Allah, yaitu Al-Kabir dan Al-Jalil. Selanjutnya itu iman kepada Allah. Poin Allah Maha Esa dalam memberi hukuman. Kutipannya itu, di sisi lain Eropa terpecah belah, kemiskinan melanda di mana-mana. Mereka dilemahkan dengan konflik internal dan dihancurkan Allah dengan wabah Black Death. Pasukan mereka materialis, tidak disiplin dan dengan mental yang buruk. Kutipan ini menunjukkan bahwa hukuman Allah berlaku bagi orang-orang yang mengingkarinya. Mereka memiliki sifat yang buruk seolah memperkeruh keadaan sehingga dapat menguntungkan pasukan muslim dalam proses penaklukan Konstantinopel. Adapun relevansinya itu terdapat itu ada di dalam pembelajaran akidah kelas 5 KI 1 KD 1.10, yaitu menghayati dampak keburukan sifat serakah, putus asa, kikir sebagai bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya iman kepada malaikat. Nah, lalu itu kutipan yang diambil adalah sebagai besar perkara keimanan dalam Islam tidak dapat dilihat oleh mata dalam meyakininya. Menuntut seorang untuk bisa melihat lebih dari mata, eksistensi Allah, malaikat, hari kiamat, surga dan neraka, perkara lain-lain yang tak kasat mata. Dunia ini terbagi menjadi dua alam, yaitu alam gaib dan alam nyata. Sebagai umat muslim, kita harus meyakini dua alam tersebut, khususnya alam gaib yang dimana malaikat, jin, iblis, dan semua hal yang tidak dapat kita jangkau dengan panca indera disebut dengan alam gaib. Allah tidak memberikan pemberitahuan dengan hanya bersandar pada akal panca indera maupun kemampuan manusiawi lainnya, tetapi datang di luar dari salah satu dari tiga jalur. Pertama, diberikan melalui berita oleh Allah kepada manusia melalui ilham. Yang kedua, mendengarkan sesuatu tanpa ia bisa ketahui siapa yang mengatakannya. Dan yang ketiga, Allah mengurus salah satu seorang dari ciptaannya yang paling taat serta gaib di mata kita, yaitu makhluk yang dinamakan malaikat. Setiap malaikat ini memiliki derajat
masing-masing dalam hal penciptaannya maupun kedudukan penghambaannya. Jumlahnya pun ada banyak, namun disebutkan dalam Al-Quran hanya 10 malaikat yang perlu kita ketahui. Untuk relevansinya itu terdapat di kelas 3 KI1 KD 1.3, yaitu menerima kebenaran adanya malaikat-malaikat Allah yang wajib diketahui dan tugas-tugasnya. Selanjutnya adalah iman kepada kitab Allah. Kutipan yang diambil itu, malam itu Sultan tak dapat memejamkan matanya. Bibirnya terus berzikir dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran untuk memaknai setiap langkah yang dilakukan dalam pengupungannya. Nah, dalam Quran Al-Insyirah, Allah berfirman bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Sultan mentadabburi Al-Quran untuk memaknai setiap langkah dalam pengupungan Konstantinopel dan menaklukkan Konstantinopel. Relevansi dari kutipan di atas adalah terdapat di buku kelas 1 KI1 KD 1.6, yaitu menerima Quran surat Al-Insyirah sebagai firman Allah SWT. Selanjutnya, iman kepada Rasul. Kutipannya berupa, walaupun tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah SAW, Mehmet adalah seorang pengagum berat Muhammad SAW sebagaimana muslim lain. Perhatiannya kepada sirah Nabi telah mematangkan strategi panjang, mengacu kepada siasat Rasulullah dalam Futul Mekah setelah sebelumnya didahului oleh perjanjian Hudaybiyah dan perang Khaybar. Mehmet 100% meniru perbuatan Rasul untuk berdamai dengan Eropa, sementara memusatkan perhatiannya pada Bizantium dengan Konstantinopel. Salah satu bentuk mengimani Rasul adalah mempelajari sirah dan meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikannya sebagai suri tauladan, seperti yang ada dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi seseorang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang banyak mengingat Allah. Untuk relevansinya adalah itu terdapat di dalam buku kelas 4 KI1 KD 1.9, yaitu menerima kebenaran adanya Nabi dan Rasul Allah SWT yang 25. Selanjutnya, iman kepada hari akhir. Untuk kutipannya itu, sekali-kalinya tidak, wahai Sultan, aku tidak menerima selamanya apa yang dikatakan Halil. Pasha, tidak kita datang ke tempat ini melainkan untuk mati syahid, bukan untuk pulang kembali. Kematian itu merupakan sesuatu yang tidak dapat kita hindari. Tugas kita adalah memperbaiki diri atau mempersiapkan diri sampai hari kematian itu datang, agar kita tuh termasuk menjadi orang-orang yang beruntung. Untuk relevansinya adalah yaitu di buku kelas 3 KI1 KD 1.7 yang yaitu menerima kebenaran adanya hari akhir atau hari kiamat. Dan yang terakhir, iman kepada takdir Allah, di mana kutipannya itu, sesungguhnya masalah yang pasti adalah bahwasanya seorang hamba itu sekedar perancang, sedangkan yang menentukan adalah Allah ya, dan ketentuan semuanya ada di tangan Allah. Kita telah berserah diri dan membaca Al-Quran. Jadi setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita merupakan atas kehendaknya. Kita sebagai hamba hanya bisa berusaha sebaik mungkin, dan hasil akhir Allah yang menentukan. Untuk relevansinya itu terdapat dalam buku kelas 3 kelas 6 KI1 KD 1.3, yaitu menerima kebenaran perintah Allah SWT melalui kode dan kodarnya. Dan jadi kesimpulannya adalah
Kesimpulan hasil penelitian ini terdapat nilai-nilai pendidikan akidah, atau itu ada yang pertama ada keyakinan kepada Allah dengan poin Allah Maha Esa dalam zatnya, Allah Maha Esa dalam sifat-sifatnya, Allah Maha Esa dalam perbuatan-perbuatannya, dan Allah Maha Esa dalam menerima ibadah, dan Allah Maha Esa dalam menerima hajat dan hasrat manusia, dan yang terakhir Allah Maha Esa dalam memberi hukuman. Keyakinan kepada lalu ada keyakinan kepada malaikat, keyakinan kepada kitab, dan keyakinan kepada rasul, keyakinan kepada hari akhir, dan yang terakhir keyakinan kepada qadar dan qadar. Untuk relevansi dengan pendidikan akidah itu dilihat dari ruang lingkup pendidikan akidah di MI berdasarkan KI 1 dan KD kelas 1, 3, 4, 5, dan 6. Untuk saran baginya itu menanamkan pendidikan akidah sedari usia dasar untuk dijadikan sebagai pedoman fondasi keislaman agar mereka terjaga dan senantiasa tetap berada dalam jalur yang benar. Yang kedua ada kisah Muhammad Al-Fatih. Ini bisa dijadikan sebagai ibroh bagi pendidik atau orang tua dalam penanaman akidah sejak pada anak usia dini atau usia dasar. Yang ketiga ada mengembangkan metode dan media menjadi lebih kreatif dan efektif dalam rangka menyampaikan kisah inspiratif dalam mendidik peserta didik dan usia dasar. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.